Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arbi Kurniasih dengan NIM 22106111200028. Di sini saya akan mempresentasikan terkait jurnal yang saya review mengenai konservasi sumber daya hutan terkait upaya konservasi sumber daya air yang inovatif dalam merancang pemanfaatan sumber daya alam. Air merupakan sumber daya alam yang memiliki peran vital bagi kelangsungan hidup seluruh makhluk di bumi. Namun, keberadaan, peredaran, dan distribusinya sering menjadi permasalahan serius meskipun air termasuk dalam kategori sumber daya alam abiotik yang dapat diperbarui, sifatnya yang mudah terkontaminasi menjadikannya rentan terhadap berbagai ancaman. Oleh karena itu, upaya konservasi sumber daya air yang inovatif menjadi sangat penting dalam merancang pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan. Selanjutnya, kondisi terkini dan dampak pengelolaan lahan. Saat ini, tingkat penghidupan masyarakat yang semakin maju telah mengintensifkan pengelolaan lahan untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Namun, aktivitas ini berdampak negatif terhadap kondisi hidrologis daerah aliran sungai atau DAS secara keseluruhan. Penanganan masalah lahan kritis atau konservasi tanah dan air secara parsial yang telah dilakukan selama ini terbukti belum mampu mengatasi permasalahan secara efektif dan efisien. Oleh karena itu, diperlukan perubahan strategi dalam pelaksanaan kegiatan konservasi tanah dan air melalui pendekatan yang lebih holistik dengan fokus pada sumber daya. Tujuan utamanya adalah untuk mengurangi dampak negatif aktivitas pengelolaan lahan terhadap kondisi hidrologis daerah aliran sungai atau DAS secara menyeluruh, yaitu antara lain intensifikasi pengelolaan lahan, dampak negatif pada DAS, evaluasi pendekatan parsial, dan strategi baru. Kemudian, tujuan dan pentingnya konservasi sumber daya air. Konservasi sumber daya air memiliki beberapa tujuan penting yang perlu dipahami secara mendalam. Pertama, kita perlu menguraikan permasalahan yang terjadi pada sumber daya air, terutama terkait keberadaan, peredaran, dan penyebarannya. Kedua, penting untuk memahami karakteristik air sebagai sumber daya alam yang tidak hidup namun dapat diperbarui melalui siklus hidrologi alami. Upaya konservasi sumber daya air bertujuan untuk menjaga kelangsungan pemakaiannya hingga generasi mendatang. Hal ini menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya air yang inovatif untuk menjamin keberlanjutan pemanfaatannya. Dengan memahami tujuan-tujuan ini, kita dapat merancang strategi konservasi yang lebih efektif dan berkelanjutan. Tujuannya antara lain identifikasi masalah, karakteristik air, keberlanjutan, serta inovasi. Lanjut pada metode penelitian. Pada jurnal ini memuat metode studi pustaka. Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah studi pustaka atau tinjauan pustaka. Berbeda dengan penelitian lapangan atau eksperimental, pendekatan ini berfokus pada review mendalam terhadap konsep-konsep terkait konservasi sumber daya air. Melalui metode ini, peneliti dapat mengumpulkan, menganalisis, dan mensintesis berbagai sumber informasi yang relevan untuk memberikan pemahaman komprehensif tentang topik yang dibahas. Studi pustaka memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi berbagai perspektif dan pendekatan dalam konservasi sumber daya air, mengidentifikasi tren dan perkembangan terbaru dalam bidang ini, serta mengevaluasi efektivitas strategi yang telah diterapkan sebelumnya. Dengan demikian, metode ini memberikan landasan teoritis yang kuat untuk pengembangan strategi konservasi yang inovatif dan berkelanjutan. Metode ini memuat antara lain pengumpulan data, analisis komprehensif, identifikasi tren, serta sintesis informasi. Kemudian pembahasan singkat dari jurnal ini, konservasi sumber daya air
Pembahasan utama dalam jurnal ini mencakup berbagai aspek penting terkait konservasi sumber daya air, dimulai dengan penjelasan mengenai karakteristik air sebagai sumber daya alam yang vital bagi kehidupan, analisis kemudian berlanjut pada peningkatan kebutuhan air sejalan dengan pertumbuhan populasi dan kemajuan tingkat kehidupan masyarakat, permasalahan yang terjadi pada ketersediaan, peredaran, dan penyebaran sumber daya air diuraikan secara mendetail. Diikuti dengan pembahasan tentang sifat-sifat air sebagai sumber daya alam yang dapat diperbarui melalui siklus hidrologi. Selanjutnya, jurnal ini menganalisis upaya penyediaan kebutuhan air yang semakin besar dan potensi ketidakseimbangan yang ditimbulkannya. Pembahasan juga mencakup strategi konservasi air di daerah hulu, daerah aliran sungai, pengelolaan sumber daya air berbasis DAS dengan melibatkan masyarakat, serta evaluasi program pemerintah terkait konservasi tanah dan air. Akhirnya, pentingnya pendekatan konservasi air yang inovatif untuk pemanfaatan secara lestari menjadi fokus utama dalam mengembangkan strategi pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan. Poin-poin besarnya antara lain karakteristik dan kebutuhan air, strategi konservasi, dan inovasi serta keberlanjutan. Kemudian terakhir, kesimpulan dan rekomendasi. Terdiri dari konservasi terintegrasi. Upaya konservasi air harus dilakukan secara terintegrasi, terencana, dan berkelanjutan untuk menjamin ketersediaan air di masa mendatang. Inovasi teknologi. Penerapan teknologi konservasi air perlu diterapkan secara optimal, terutama di daerah hulu DAS. Kemudian partisipasi masyarakat. Peningkatan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air sangat penting melalui pengembangan kearifan lokal dan pemberdayaan. Kemudian terakhir, keberlanjutan program. Kesinambungan program-program pemerintah terkait konservasi tanah dan air harus dijaga untuk mendukung upaya konservasi jangka panjang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.